Laporan dari World Trade Organization atau WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia pada tanggal 17 Oktober lalu menyatakan bahwa Indonesia kalah atas gugatan Uni Eropa dan dinyatakan melanggar atas ketentuan WTO untuk larangan ekspor biji nikel pada tahun 2020 lalu. Lalu bagaimana dampak terhadap emiten-emiten nikel di Indonesia? Bersama saya Coach Afif, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, kenapa Indonesia bisa kalah dalam gugatan WTO. Pada Januari tahun 2020, pemerintah Indonesia memutuskan untuk melarang ekspor biji nikel untuk mendukung hilirisasi nikel menjadi produk bernilai tambah. Menurut Peraturan Menteri ESDM tahun 2019, perusahaan nikel di Indonesia hanya bisa menjual produk nikel yang kadarnya kurang dari 1,7% setelah melakukan pemurnian hingga 70%. Dan itu harus dilakukan di smelter dalam negeri. Sehingga Indonesia hanya bisa mengekspor produk jadi atau produk setengah jadi, bukan hanya produk biji nikel yang ini merupakan bahan baku mentah. Pada saat itu, Indonesia merupakan negara dengan ekspor biji nikel terbesar di dunia. Menurut data dari OAC, pada tahun 2019, nilai ekspor biji nikel dunia itu mencapai 3,7 miliar US dollar. Di mana Indonesia itu memegang 31,5% dari total ekspor tersebut dan menjadi negara dengan nilai ekspor paling besar di dunia. Sehingga pada saat itu banyak negara-negara yang terganggu pasokan nikelnya karena larangan dari ekspor tersebut. Terutama adalah negara-negara di regional Eropa yang mewakili 15% dari total impor biji nikel pada saat itu. Itu sebabnya kenapa Eropa menggugat Indonesia di WTO. Singkat cerita, tanggal 17 Oktober lalu Indonesia sudah dinyatakan bersalah oleh WTO atas gugatan tersebut. Dan pada tanggal 30 November kemarin, anggota WTO menyatakan secara resmi bahwa Indonesia telah melanggar aturan WTO. Karena pada dasarnya, anggota WTO tidak boleh melarang ekspor dan hanya boleh membatasi dengan bea atau pajak. Lalu bagaimana dampaknya ketika Indonesia kalah dalam gugatan tersebut? Konsekuensinya adalah Indonesia harus mencabut peraturan larangan ekspor biji nikel tadi, yang ini mengakibatkan beberapa dampak atas keputusan WTO jika itu sudah final. Konsekuensi yang pertama adalah tentu perusahaan dapat memperoleh pendapatan dari penjualan ekspor, sehingga kondisi tersebut akan cenderung memiliki dampak positif bagi emiten. Lalu bagaimana dengan nasib hilirisasi? Apakah hilirisasi metal akan tetap berjalan kalau larangan ekspor ini dicabut? Tentu ini akan terus berjalan. Pemerintah masih bisa memberikan intervensi lain berupa seperti biaya ekspor atau mungkin insentif pajak untuk menjaga persediaan nikel dalam negeri ini bisa memenuhi untuk hilirisasi. Di sisi lain, foreign direct investment atau penanaman modal asing di Indonesia pada 9 bulan pertama tahun 2022 mencapai 893 triliun rupiah atau menjadi FDI tertinggi yang pernah dicapai Indonesia, di mana 50%-nya merupakan investasi ke hilirisasi nikel dan juga produk metal lain. Sehingga ini menggambarkan komitmen investor yang sudah besar untuk hilirisasi ini. Jadi sepertinya hilirisasi akan terus berjalan ya. Kemudian pemerintah juga masih akan mengajukan banding. Sejauh ini, pemerintah masih terus bertekad untuk mempertahankan kebijakan larangan ekspor tadi, sehingga proses gugatan banding ke WTO ini masih akan terus berjalan. Dan mungkin selama proses banding ini, Indonesia akan tetap mempertahankan kebijakan larangan ekspor tadi. Lalu, bagaimana potensi komoditas nikel di tahun 2023? Ada beberapa peluang dan juga risiko yang saya rasa akan berkontribusi cukup signifikan pada industri nikel di tahun depan. Peluang yang pertama, yaitu tentu hilirisasi. Ini akan menambah nilai dari produk jual yang akan dihasilkan oleh emiten. Dalam jangka panjang, hilirisasi akan memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan nikel. Karena perusahaan dapat menjual produk yang lebih bernilai, seperti nikel dengan kadar yang lebih tinggi, untuk bahan baku baterai atau menjual baterai itu sendiri. Jadi bukan hanya menjual biji nikel yang itu merupakan bahan mentah. Apalagi melihat dukungan penuh dari pemerintah yang kayaknya ini akan membuat ekosistem hilirisasi kita akan lebih baik, terutama ketika akan ada regulasi-regulasi yang akan mendukung dari proyek hilirisasi ini. Selanjutnya juga akan ada 12 smelter baru di tahun 2023. Pemerintah mentargetkan di tahun depan akan ada 48 smelter yang beroperasi di Indonesia, di mana 30 smelternya merupakan smelter nikel. Pada akhir tahun lalu, Indonesia sudah mempunyai 15 smelter nikel, dan diperkirakan di tahun ini akan ada tambahan sekitar 3 smelter.
Sehingga tahun depan akan ada sekitar 12 smelter baru yang ini akan dibangun dan diperkirakan akan selesai. Munculnya smelter baru ini akan berdampak baik ke perusahaan nikel di Indonesia. Karena semakin banyak fasilitas untuk mengolah biji nikel menjadi produk turunan nikel, seperti nikel pig iron, ferronikel, atau nikel matte yang secara nilai jual tentu akan lebih tinggi. Peluang yang ketiga adalah reopening China. Menurut data dari Wood Mackenzie dan juga Kisi, China memegang 55,3% permintaan nikel global, sehingga prospek aktivitas bisnis di China akan memiliki dampak yang signifikan terhadap permintaan nikel dunia. Saat ini, China masih cukup konsisten untuk memberlakukan kebijakan lockdown-nya, ya tentu untuk mengendalikan kasus COVID-nya ya. Tahun depan, saya melihat akan ada perbaikan dari kebijakan lockdown tersebut, yang ini akan menjadi dampak positif terhadap permintaan dan juga harga nikel global ke depan. Tetapi, tentu akan ada risiko yang perlu kita waspadai juga. Yang pertama adalah mengenai gejolak gugatan WTO. Karena proses banding atas gugatan Uni Eropa akan menjadi proses yang cukup panjang. Bahkan, Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman kita, mengatakan proses banding tersebut mungkin akan berlangsung hingga tahun 2028. Hal tersebut tentu akan menjadi risiko karena menjadi sebuah ketidakpastian yang panjang bagi investor di sektor nikel. Risiko yang kedua tentu akan datang dari China, yaitu mengenai lockdown. Proses reopening China yang mulai diisukan di awal November lalu menghadapi tantangan yang cukup besar. Hingga akhirnya pemerintah China memutuskan untuk tetap lockdown. Dan ketidakpastian tersebut mungkin akan terlihat juga di tahun depan, karena jika China tetap lockdown, maka permintaan nikel global belum akan menarik dalam jangka pendek. Lalu, saham-saham apa saja yang akan terdampak dari sentimen-sentimen nikel tadi? Yang pertama, tentu Antam. Dari pendapatan Antam di semester 1 tahun 2022 sebesar 18,7 triliun rupiah, 66% pendapatannya itu masih diperoleh dari komoditas emas, di mana 17%-nya merupakan jenis ferronikel dan 13%-nya merupakan biji nikel yang Antam jual ke dalam negeri. Emiten yang kedua adalah Inco. Dari 874 juta USD pendapatan di 9 bulan pertama tahun ini, seluruh pendapatan Inco diperoleh dari nikel, yaitu yang berjenis nikel matte. Dan seluruh penjualannya adalah ekspor ke Vale Kanada dan juga Sumitomo, yang merupakan pemegang saham Inco. Emiten ketiga yang terdampak adalah MDKA. MDKA ini termasuk emiten yang baru saja mencatatkan pendapatan dari komoditas nikel di tahun ini, tepatnya di kuartal 2 tahun ini. Pada kuartal tersebut, MDKA mencatatkan pendapatan nikel sebesar 43% dari total pendapatannya, yaitu yang totalnya sebesar 218 juta US dollar. Sedangkan metal lain seperti emas, kemudian tembaga, berkontribusi masing-masing 31 dan 24% dari pendapatan MDKA. Emiten terakhir yang akan kita bahas juga dan ini terdampak dengan sentimen nikel tadi adalah Harum. Harum Energy juga menjadi salah satu emiten yang baru masuk dalam bisnis nikel. Bisnis nikel Harum tersebut baru dimiliki lewat anak usahanya yang pemilikannya kurang dari 50%. Sehingga bisnis nikel Harum tercatat di bagian laba dari entitas asosiasi. Di sepanjang 9 bulan pertama tahun 2022 ini, bisnis nikel Harum berkontribusi 7,5% dari total laba bersih Harum, yang seluruhnya berjenis nikel pig iron. Kesimpulannya, nikel masih menjadi komoditas yang akan menarik dalam jangka panjang, karena kebutuhan mendatang yang akan tinggi dari pengembangan infrastruktur green energy, dan juga ditambah dengan pembangkit listrik, dan juga mungkin baterai dari kendaraan-kendaraan listrik. Tetapi dalam perjalanannya akan membutuhkan proses yang sangat panjang. Mulai dari mencari investor, kemudian proses pembangunan fasilitas hilirisasi, hingga proses pemasaran produk hilirisasi yang tentu akan memakan waktu tidak singkat. Terus bagaimana trader dan juga investor yang belum punya atau sudah punya sahamnya? Bagi trader jangka pendek yang belum punya saham-saham tadi, bisa perhatikan support terdekatnya jika ingin beli. Karena saham-saham komoditas cenderung memiliki volatilitas yang tinggi, sehingga hindari untuk membeli ketika harga sudah tinggi. Karena sewaktu-waktu ketika harga komoditasnya turun akan menjadi katalis negatif untuk harga sahamnya ikut turun. Nah, bagi investor jangka panjang, keep hold dan terus update mengenai model bisnis, manajemen, profitabilitas, dan juga valuasinya. Terutama terkait dengan pembangunan proyek-proyek hilirisasi, yang ini tentu akan berkembang di masing-masing emitennya. Nah, kalian bisa pantau update secara real time-nya dengan memanfaatkan fitur stock pick dan juga analisis yang ada di aplikasi mTrade. Jadi, langsung aja download aplikasi mTrade di App Store dan juga Play Store ya. Kalau menurut kalian nih, kalahnya Indonesia di gugatan ini akan menjadi sentimen baik atau sentimen buruk? Yuk tulis pendapatmu dan diskusi di kolom komentar ya. Like video ini dan bagikan ke teman kamu lainnya supaya kita bisa belajar bersama. Saya Coach Afif, salam profit!